Merancang aplikasi pintar, melatih AI untuk mendengarkan dan memahami perasaan manusia dalam era di mana interaksi kita dengan teknologi semakin personal dan intim. Batas antara mesin yang dingin dan respons yang berempati mulai kabur. Salah satu frontier terdepan dalam bidang kecerdasan buatan, AI, adalah pengembangan sistem yang tidak hanya memahami kata-kata kita, tetapi juga memahami perasaan di baliknya. Inilah misi ambisius dari merancang aplikasi pintar yang dapat mengenali emosi dari suara manusia. Bayangkan sebuah aplikasi yang, ketika seseorang berbicara dengan nada tinggi, bergetar, dan cepat, dapat secara akurat menandainya sebagai marah. Atau, ketika suara itu lembut, datar, dan lambat, aplikasi dapat menginterpretasikannya sebagai sedih. Ini bukanlah magic, melainkan sebuah disiplin ilmiah yang kompleks dan menarik yang dikenal sebagai Speech Emotion Recognition, SER. Dekonstruksi suara. Lebih dari sekadar kata-kata untuk memahami bagaimana aplikasi seperti ini bekerja, kita harus pertama-tama memecah suara manusia menjadi komponen-komponen objektif yang dapat diukur. Suara bukanlah sebuah sinyal monolitik. Ia adalah sebuah tapestri yang kaya akan fitur akustik. Seorang insinyur atau data scientist tidak melatih AI untuk mendengarkan seperti manusia, melainkan melatihnya untuk menganalisis data numerik yang diekstraksi dari rekaman suara. Fitur-fitur kunci ini meliputi pitch. Nada F0 ini adalah frekuensi fundamental dari pita suara kita. Emosi yang tinggi seperti kemarahan atau kegembiraan cenderung menghasilkan pitch yang lebih tinggi dan lebih bervariasi. Sebaliknya, kesedihan atau kebosanan sering ditandai dengan pitch yang lebih rendah dan datar. Energi intensitas ini mengacu pada loudness atau amplitudo dari sinyal suara. Kemarahan biasanya memiliki energi yang tinggi, sementara kesedihan memiliki energi yang rendah. Speech rate, tempo bicara seperti yang dicontohkan dalam prompt, kecepatan berbicara adalah indikator yang sangat kuat. Kemarahan atau kegembiraan mempercepat tempo, sedihan atau kontemplasi memperlambatnya. Formans dan spektral features. Ini adalah puncak-puncak energi dalam spektrum frekuensi suara yang membentuk kualitas unik vokal kita, seperti yang membedakan suara A dan I. Struktur spektrum ini dapat berubah subtly dengan tekanan emosional pada pita suara dan trakea. Jitter dan shimmer. Ini adalah variasi mikroskopis dalam pitch, jitter, dan amplitudo, shimmer. Peningkatan dalam fitur ini sering dikaitkan dengan stres, kecemasan, atau kegugupan. Aplikasi pintar dirancang untuk menangkap suara, memprosesnya, dan mengekstraksi ratusan fitur akustik seperti ini dari setiap cuplikan suara, menciptakan sebuah sidik jari numerik yang unik untuk setiap detik ucapan. Jantung dari sistem, model machine learning yang terlatih data mentah dari fitur akustik ini sendiri tidak ada artinya. Disinilah magic machine learning terjadi. Inti dari aplikasi ini adalah sebuah model, seringkali menggunakan algoritma kompleks seperti jaringan syaraf tiruan, Deep Neural Networks (RNN LSTM), yang secara khusus bagus dalam memproses data sekuensial seperti audio. Proses pelatihannya adalah sebuah siklus yang berulang dan terus disempurnakan. Pengumpulan data, langkah pertama dan paling kritis adalah mengumpulkan database suara yang sangat besar dan beragam. Rekaman-rekaman ini harus mencakup berbagai emosi: marah, sedih, gembira, netral, takut, jijik, terkejut, yang diucapkan oleh berbagai orang dengan usia, gender, aksen, dan bahasa yang berbeda. Ini untuk memastikan model tidak bias terhadap satu demografi tertentu. Pelabelan, anotation inilah tahap yang disebutkan dalam prompt. Merekam dan melabeli suara-suara itu melatih AI.
Setiap klip audio dalam dataset harus dilabeli secara manual oleh manusia. Tim anotator, seringkali ahli linguistik atau psikolog, mendengarkan setiap rekaman dan menetapkan tag emosi seperti marah atau sedih. Label inilah yang menjadi kebenaran dasar, ground truth, yang digunakan model untuk belajar. Pelatihan, training dataset berlabel ini kemudian diberi makan kepada model machine learning. Model tersebut secara iteratif menganalisis fitur-fitur akustik dari sebuah klip suara dan mencoba menebak emosinya. Awalnya, tebakannya akan sangat buruk. Namun, dengan setiap tebakan, model membandingkan outputnya dengan label manusia yang benar. Melalui sebuah proses yang disebut backpropagation, model secara otomatis menyesuaikan ribuan parameter internalnya untuk mempelajari pola-pola yang menghubungkan kombinasi spesifik dari pitch, energi, dan tempo dengan emosi, marah, dan kombinasi lainnya dengan sedih. Validasi dan pengujian. Setelah pelatihan, model diuji pada set data suara yang sama sekali baru yang belum pernah dilihatnya. Akurasinya diukur pada data tes ini untuk melihat seberapa baik ia dapat menggeneralisasi pengetahuannya ke suara dan pembicara yang baru. Tantangan dalam merancang aplikasi yang benar-benar PK, merancang aplikasi SER yang robust penuh dengan tantangan. Emosi manusia sangatlah nuance dan kontekstual. Seseorang mungkin berbicara dengan nada tinggi dan cepat karena sangat gembira, bukan marah. Seseorang yang sedih mungkin justru mencoba menyembunyikannya dengan suara yang terdengar netral. Tantangan lainnya termasuk kebisingan latar. Aplikasi harus dapat memisahkan suara pembicara dari deru AC, gemericik keyboard, atau obrolan latar belakang di sebuah kafe. Budaya dan bahasa. Ekspresi vokal emosi sangat dipengaruhi oleh budaya. Teriakan mungkin lebih dapat diterima dalam satu budaya daripada budaya lainnya. Model yang dilatih hanya pada data bahasa Inggris mungkin tidak perform well untuk bahasa Indonesia dengan ekspresi emosinya yang unik. Emosi campuran, manusia jarang merasa 100% marah atau 100% sedih. Seringkali kita merasakan kombinasi, seperti marah yang diselingi kekecewaan, atau kegembiraan yang disertai kecemasan. Mengajar AI untuk memahami gradasi ini adalah tantangan tingkat berikutnya. Aplikasi di dunia nyata, lebih dari sekadar konsep meskipun kompleks, aplikasi SER sudah mulai diimplementasikan dalam berbagai bidang dengan manfaat yang profound. Layanan pelanggan. Call center dapat menggunakan SER untuk mendeteksi frustrasi pelanggan dalam real time dan secara otomatis mengalihkan panggilan kepada agen senior atau supervisor untuk menangani eskalasi. Kesehatan mental. Aplikasi wellness dapat memantau pola suara pengguna dari waktu ke waktu, memberikan wawasan tentang kondisi mental mereka dan mungkin menyarankan untuk melakukan meditasi atau menghubungi profesional jika mendeteksi tanda-tanda kecemasan atau depresi yang konsisten. Sistem kendali suara. Asisten virtual seperti Siri atau Alexa dapat menjadi jauh lebih responsif dan natural dengan menyesuaikan respons mereka berdasarkan emosi pengguna. Mendeteksi kefrustrasian dapat memicu respons yang lebih sederhana dan langsung. Pendidikan, platform e-learning dapat menyesuaikan materi pelajaran jika mendeteksi kebingungan atau kebosanan dalam suara seorang pelajar. Kesimpulannya, merancang aplikasi pintar yang mengenali emosi dari suara adalah sebuah upaya multidisiplin yang memadukan ilmu komputer, linguistik, dan psikologi. Ini adalah proses yang dimulai dengan merangkul kompleksitas dan nuansa suara manusia, menerjemahkannya ke dalam bahasa matematika, dan melatih sebuah model AI untuk menemukan pola di dalamnya. Meskipun masih jauh dari sempurna dan memerlukan pendekatan yang etis dan hati-hati, teknologi ini menjanjikan sebuah masa depan di mana mesin kita tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan.